Dan buat aku, kepercayaan orang-orang sekitar, support system dari orang-orang sekitar itu it's really important. It's luxury things, sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Halo guys, kembali lagi di Bincang Dia. Aduh, aku udah lama banget nih nggak bikin video. So di video kali ini aku mau ngebahas satu topik yang sebenarnya sering banget jadi perbincangan di mana-mana gitu, nggak di Twitter, nggak di Instagram, nggak di Facebook gitu ya, atau di tongkrongan kita gitu, yaitu tentang privilege. Banyak banget dari kita yang berpikir bahwa privilege is only about money gitu. Itu hanyalah tentang uang, tentang misalnya status sosial orang tua kita, gimana orang tua kita bisa provide access to education, provide access to good health and everything. Di sini aku mau bilang dulu bahwa yes, it is privilege gitu, bahwa punya orang tua yang mampu menyekolahkan kita ke sekolah-sekolah yang bagus, gimana orang tua kita kerja di tempat yang bonafit, terus bisa memberikan akses kita kepada kehidupan yang baik, itu juga sebuah privilege. Tapi yang sering kita lupa bahwa ada banyak hal, ada 1-2 hal yang dimana is also privilege, yang dimana uang itu tidak cukup untuk memberikan kita privilege, atau orang-orang biasa sebut dengan kayak kunci utama seseorang bisa sukses gitu ya. Ini menjadi perbincangan udah cukup lama gitu, mulai dari waktu mau di Ayunda lulus dari Stanford, terus rame banget diperbincangkan di Twitter kayak lihat siapa nyokapnya, lihat siapa bokapnya, dan perbincangan itu it's also about money gitu. It's only about money. Terus udah gitu waktu itu juga sempat rame diperbincangkan juga kalau nggak salah Dian Sastro gitu, pas ada satu video ngeliatin rumahnya, terus orang-orang mulai sering memperbincangkan tentang keluarga dari suaminya Dian Sastro, dimana perbincangan itu it's only about money gitu. Nah, sebenarnya video ini udah aku pengen bikin dari lama, tapi aku baru bikin sekarang karena aku ngerasa kalau momennya tepat, karena ada satu film yang sebenarnya jadi inspirasi aku gitu ya buat bikin video ini. Nah, buat kalian yang belum nonton film 2521 atau 2521, ini adalah satu drakor Korea yang lagi ongoing, dimana I really love this movie karena banyak banget ibaratnya tuh pesan-pesannya gitu, dan ini juga yang jadi inspirasi dari video hari ini, dimana dari film itu aku belajar satu hal, bahwa kepercayaan dari orang tua tentang bagaimana anaknya bermimpi itu adalah sebuah privilege yang sangat luar biasa besarnya, dan itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Buat kalian yang bertanya kayak apa filmnya, aku bakal ngebahas nanti in another video, tapi hari ini aku cuman mau khusus ngebahas hal itu gitu, tentang kepercayaan orang-orang sekitar atau support system orang tua, saudara, teman, sahabat, pasangan gitu terhadap mimpi kita. Kita selama ini selalu berpikir kalau ya privilege itu tentang uang gitu, dan kita lupa bahwa untuk mengejar mimpi atau untuk menjadi sukses itu yes, money is important. Mungkin untuk beberapa kasus uang itu adalah salah satu kunci dasar gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya uang ya kita nggak bisa getting higher education, kita nggak bisa berada di lingkungan yang lebih baik gitu. Tapi dipercaya itu menurut aku jadi salah satu hal yang dasar juga gitu. Ketika kita punya aksesnya, ketika kita punya uangnya untuk untuk reaching our dreams, tapi kita tuh nggak dipercaya dan ditentang sama keluarga gitu, ditentang sama orang tua, mungkin ditentang sama pasangan. Di sini teman-teman yang mungkin pernah mengalaminya, atau mungkin nggak ada yang percaya, sahabat atau saudara, it's hard. Kenapa? Karena along the way, pada saat kita mencapai mimpi kita, meraih mimpi kita gitu, menjadikan mimpi kita nyata, itu tuh nggak selalu mulus gitu. Itu ada naik turunnya, ada masa-masa dimana kita ngerasa kayak wah ini bentar lagi sampai ke puncak nih gitu, atau oh bentar lagi ini berhasil, tapi
bisa sepersekian detik kemudian kita dijatuhin gitu aja sama kenyataan hidup gitu. Dan buat aku, kepercayaan orang-orang sekitar, support system dari orang-orang sekitar itu it's really important. It's luxury things, sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang, and it's privilege. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada nonton video ini, kalian mungkin maybe you don't have money as much as others friends gitu, atau kalian mungkin nggak punya begitu banyak uang, tapi kalian punya keluarga yang begitu mendukung kalian untuk mencapai mimpi kalian. This is really important guys, dan itu harus kalian syukuri, karena aku selalu percaya bahwa ketika niat kita benar gitu ya, ketika kita tahu bahwa kita nggak menyakiti orang lain kok atas mimpi kita gitu, there is always a way gitu. Jadi akan selalu ada cara untuk mendapatkan uang itu, akan selalu ada cara untuk mendapatkan akses itu. Mungkin nggak bisa secepat orang yang udah kaya atau secepat orang yang udah punya akses terhadap itu, tapi support dari orang-orang sekitar, kepercayaan dari orang tua, kepercayaan dari saudara, pasangan, support system, itu yang menjadi bensin kita banget untuk nggak mau ngecewain mereka, untuk nggak mau gagal gitu, untuk nggak mau kalau gagal pun bangkit lagi gitu, karena kita ada yang nge-backup kita gitu, ada yang membuat kita percaya sama diri sendiri. Bayangin ketika kalian tuh berjalan menggapai mimpi kalian tuh gak ada satupun yang percaya sama kalian gitu, itu rasanya bakal kesepian banget. Dan ketika kalian jatuh, kalian ngerasa kayak gak ada pegangan gitu ya, meskipun sebenarnya manusia itu gak bisa dijadiin pegangan, tapi yes, support system yang percaya sama kalian is a privilege. Terus yang kedua yang mau aku bahas di video ini juga tentang privilege adalah, selain tadi support system yang percaya sama kita, yang terinspirasi dari film 2521, itu juga yang kedua adalah sosok orang yang passionate, sosok orang yang meraih mimpinya gitu ya, menjalani hidupnya itu dengan begitu passionate untuk meraih mimpinya. For me it's also a privilege. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena beberapa waktu lalu aku sempat nonton video Bang Panji pada saat dia cerita bagaimana perjuangannya dia mau mengejar mimpinya di New York as a comics, sebagai komika atau stand up comedy, dimana dia udah mempersiapkan hal itu dari beberapa tahun sebelumnya. Dia memikirkan bagaimana bisa tetap ngasih anaknya sekolah, ngasih istrinya kehidupan yang layak, ngasih keluarga kehidupan yang layak, dan apa ya, dan aku percaya bahwa hari-hari itu mungkin hari-hari yang berat buat dia. Tidur dia kurang mungkin gitu, a lot of hard works he puts on it gitu. Ada banyak juga doa-doa yang selalu dia panjatkan untuk mencapai itu. Dan ketika aku nonton video itu, I just wonder how it feels becoming his children gitu. Gimana rasanya jadi anak dia gitu, jadi Dipo, dan aku lupa anak keduanya siapa, jadi Dipo dan dan adiknya gitu, ngelihat sosok ayahnya yang begitu passionate sama mimpinya, yang begitu percaya bahwa lo bisa kok hidup dari mimpi lo gitu, lo bisa kok hidup dari katakanlah stand up comedy yang orang-orang zaman dulu atau bahkan mungkin sampai zaman sekarang nggak melihat itu as a stable works gitu, as a stable jobs. Orang-orang yang ngelihat bahwa di society kita ngelihat bahwa ya pekerjaan itu ya di BUMN, pekerjaan itu ya misalnya di PNS atau di perusahaan yang stable. Orang nggak melihat bahwa stand up comedy itu sebagai job yang bisa ngasih lo makan gitu, yang bisa ngehidupin lo gitu. Tapi Dipo ngelihat itu dari ayahnya, ngelihat ayahnya begitu passionate dan percaya sama mimpinya, dan nggak cuma percaya tapi juga take it actions untuk itu gitu. Nah, aku nonton video itu benar-benar yang gimana ya, kayak lagi diliatin sosok, oh kalau aja kita tuh dilihatin di sekeliling kita sosok yang kayak begini, apa jadinya gue ya gitu. Kayak mungkin aku punya dorongan yang kuat untuk lebih berani bermimpi gitu, karena society kita atau commonnya gitu ya, pada umumnya tuh orang-orang di sekitar kita kalau ketika udah dewasa, ketika udah umur maybe udah tamat S1, 24, 25, 30,
itu tuh kayak yang ya udah jalanin aja hidup kayak sebagaimana mestinya, jangan munafik deh, lo butuh katakanlah gitu ya, lo butuh uang untuk ngidupin biar kompor lo tetap ngebul gitu. Jadi kayak ya udah kerja 9 to 5, tidak ada soulnya gitu, hanya for shaking memenuhi kebutuhan dapur gitu agar keluarga tetap bisa jalan. Dan it's really hard for people like me gitu, untuk orang-orang yang seperti aku yang mungkin orang bilang kayak terlalu banyak maunya, terlalu banyak mimpinya, terlalu ambisi and everything, dan jadinya nggak realistis gitu. Aku selalu wondering gitu, gimana jadinya kalau gue dalam kehidupan gue ketemu sama sosok kayak gini. Mungkin ketika aku nggak percaya sama mimpi aku dan nyerah, mungkin aku akan diperingatkan oleh dia kalau hey look at me gitu, lihat nih aku bisa kok gitu menghidupi diriku dengan mimpiku. Dan yes, that's the second privilege yang menurut aku jauh lebih penting daripada sekedar materi dan uang. Berkaitan sama tadi yang second privilege gitu, diperlihatkan sosok-sosok yang percaya akan mimpinya dan berjuang akan mimpinya. Aku tuh jadi keinget satu kasus, mungkin di sini teman-teman tahu ada satu negara namanya Finland atau Finlandia, di mana dia adalah negara dengan pendidikan terbaik di dunia gitu. Nah, fun fact-nya kalau misalnya teman-teman ulik nih di Google, teman-teman akan tahu kalau di Finland itu jarang banget anak-anak sekolah dikasih PR, dan juga anak-anak sekolah itu tidak sekolah sampai sore gitu, tapi mereka tuh sekolah tuh cuman kayak sampai jam berapa gitu, terus nggak dikasih PR. Kenapa? Karena sistem pendidikannya mengerti bahwa anak-anak ini jangan dikasih banyak waktu hanya belajar di sekolah aja, tapi terus dikasih PR gitu, habis pulang sekolah masih dikasih PR, harus les gitu. Karena mereka paham bahwa anak-anak ini masih butuh waktu untuk mereka untuk mengulik bakatnya. Dan aku rasa itu nyambung gitu sama si second privilege tadi, bahwa kita tuh nggak cukup hanya diperlihatkan sosok yang percaya akan mimpinya, terus berjuang mengasah skill dan bakatnya gitu ya, dan percaya bahwa itu bisa menghidupi dirinya, tapi juga sistem yang ada di kita gitu, sistem pendidikan, sistem yang ada di keluarga, bagaimana orang tua istilahnya tuh bersikap kepada anak tentang pendidikan, bagaimana sekolah atau misalnya guru berinteraksi dengan anak, memberi anak itu ruang untuk mengeksplor dirinya. Karena ketika waktu itu nggak ada, media itu nggak ada, ketika anak itu mengeksplor dirinya, ya gimana caranya dia tahu bahwa dia suka ini dan dia tidak suka ini. Kalau dia seharian itu udah penuh sama tugas, udah penuh sama PR, belum lagi pulang disuruh les, dan lesnya pun adalah les yang dia nggak suka gitu. Teman-teman mungkin tahu zaman kita dulu ya, zaman aku masih SMP, SMA gitu, yang di lesin itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa. Matematika misalnya, contohnya aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa fisika, disuruhnya lesnya matematika dan fisika, padahal aku nggak bisa. Sementara misalnya aku tuh jagonya tuh di sastra, aku jagonya di nulis, tapi aku nggak dilesin di situ, ngasah kemampuan aku yang sebenarnya aku udah punya bakatnya gitu. Jadi akhirnya di kemudian hari ketika aku udah dewasa, aku nggak punya cukup bekal untuk mengasah skill aku harus bisa starting dari awal lagi gitu. Sementara kalau misalnya ketika zaman SMP, SMA, waktu les matematika dan fisika aku digunakan untuk aku les sastra atau les menulis, maybe aku sekarang udah jadi penulis gitu, katakanlah seperti itu gitu. Jadi ibaratnya second privilege ini sangat bergantung juga sama support system yang ada di sekitar kita gitu, baik itu orang tua, baik itu tadi keluarga, adik, kakak, pasangan, terus udah gitu sistem pendidikannya gitu. Dan dengan begitu generasi-generasi di masa depan gitu ya, anak-anak kita nanti tuh mereka bisa bisa menghidupi dirinya dengan mimpinya, dan it feels their heart gitu. Jadinya mereka nggak cuma jadi robot yang cuman kerja 9 to 5 terus mereka nggak ngerasa
soul mereka, keisi jiwa mereka, keisi karena mereka nggak mau sebenarnya gitu. Aku harap video ini bisa jadi manfaat buat kalian semua, dan aku harap kalau misalnya kalian yang saat ini punya privilege yang aku sebutin tadi, syukuri karena nggak semua orang punya itu. Dan kalau misalnya kalian di video ini yang belum pernah merasakan dipercaya sama orang sekitar kalian, atau nggak pernah diliatin sosok orang yang sangat passionate dengan mimpinya, don't stop. Kalau kita nggak bisa menemukan sosok itu dan kita nggak bisa dipercaya oleh orang lain, and be like them. Jadilah orang yang percaya akan mimpi orang lain, jadilah orang yang percaya akan potensi orang lain, dan jadilah sosok yang bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahwa kita bisa hidup kok dengan mimpi kita gitu, and it's possible. So, video hari ini sampai di sini aja. Sampai ketemu di Bincang Dia selanjutnya. Bye bye.